warahmatullahi wabarakatuh. Muka saya di mana? Oke, teman-teman, kalian pasti mencari muka saya. Jadi saya akan muncul dalam hitungan 1, 2, 3. Tara. Dan halo guys, perkenalkan nama saya Nia Reski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Yuk sama-sama kita belajar mengenai kesehatan mental. Mengenai kesehatan mental, di sini saya akan mengambil beberapa poin. Yang pertama, gejala kesehatan mental, kemudian penyebab kesehatan mental, dan faktor risiko kesehatan mental, serta upaya dan pencegahan kesehatan mental. Untuk pembelajaran pertama, kita harus mengetahui apa sih kesehatan mental itu. Yuk simak penjelasannya. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga pembawaan kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Seperti yang dijelaskan di atas, kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Jika kesehatan mental kalian terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan, pelecehan anak, hingga stres yang berkepanjangan. Kalian tidak mau kan seperti itu? Ada beberapa jenis gangguan mental yang sering kita temui, antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, hingga stres pasca trauma, dan lainnya. Adapun gejala yang biasanya timbul seperti berteriak atau berkelahi dengan teman, keluarga, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain, mendengarkan suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Biasanya juga mudah tersinggung, pelupa, marah, hingga cemas, khawatir pun biasanya terjadi. Kemudian penyebab dari kesehatan mental biasanya cedera kepala ataupun biasanya terjadi kecelakaan hingga mengenai cedera pada kepala. Kemudian faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Biasanya juga seperti itu ya teman-teman. Kekerasan dalam rumah tangga juga itu biasa menjadi pemicu kesehatan mental itu kita terganggu, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi atau stigma, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sudah cukup dekat. Seperti itu dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke faktor resikonya. Untuk perempuan biasanya memiliki tingkat resiko yang tinggi mengidap depresi atau kecemasan, sedangkan laki-laki itu biasanya memiliki resiko ketergantungan zat atau antisosial. Bagi perempuan juga biasanya muncul pada perempuan yang setelah melahirkan, kemudian memiliki profesi yang memicu stres, dan biasanya juga terjadi pada keluarga yang memang memiliki keturunan gangguan mental, dan biasanya juga gara-gara kegagalan hidup. Untuk pembelajaran kedua, yaitu bagaimana cara agar gangguan mental tidak terjadi. Nih penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pencegahan kesehatan mental. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, yaitu biasanya melakukan aktivitas fisik secara aktif dan membantu orang dengan tulus, bisa juga memelihara pikiran yang positif, kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi jangan gegabah dalam melakukan sesuatu ya teman-teman. Kemudian mencari bantuan profesional. Kita bisa masuk meluangkan waktu untuk ke psikiater hingga psikolog agar dapat membantu masalah yang kita hadapi. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain. Itu juga bisa memicu kesehatan mental kita terjaga. Kemudian kecukupan tidur atau istirahat. Upaya yang dilakukan di sini tentunya menemui psikiater. Psikiater di sini merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap gangguan mental. Dengan mengungkapkan perasaannya, mereka dapat meminta saran para psikiater. Lalu psikiater memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaannya. Kemudian juga psikiater di sini dapat dibantu dengan perawat
memberikan obat-obatan yang dapat memicu penyembuhan gangguan mental di sini. Karena biasanya pengidap gangguan mental tidak hanya mentalnya saja terganggu, tetapi pikirannya juga biasanya sudah tidak terkontrol lagi. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya. Buru-buru amat. Tunggu dulu. Jangan lupa kita beri kata-kata motivasi untuk mereka semua yang nonton ini. Nih, jika kita memiliki keberanian, maka kita dapat membangun mental dan kepercayaan diri menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Jangan malu dengan ceritamu, itu akan menginspirasi orang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.